Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun kalian menonton, kalian berada. Halo semuanya, Sobat Digital Digmarun, selamat datang di Digmarun Podcast, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna seputar dunia digital. Bareng aku Afan yang hari ini bakal ngebahas satu topik yang kayaknya kita semua pernah alami, tapi jarang kita sadari. Judul podcast kali ini adalah Jempol Gatal Etika Tinggal. Komen boleh, ekspresi juga boleh, tapi gimana caranya tetap punya etika dan nggak nyakitin orang lain. Hari ini aku nggak bakal sendirian, kali ini aku udah hadir dua narasumber keren yang bakal nemenin kita ngobrol. Yang pertama ada Kak Nadine, halo Kak Nadine. Dan kedua ada Kak Tarizia, halo Kak Tarizia. Oke, karena tadi udah perkenalan narasumber singkat, jadi kita mulai dulu. Untuk Kak Nadine, boleh dong dikenalin singkat dulu profil Kak Nadine mungkin sama sekarang tuh lagi aktif di platform media sosial apa aja sih? Boleh banget nih Kak Van. Halo semuanya, kenalin aku Nadine Novisakilah. Biasanya aku dipanggil Nadine atau Dine. Nah, aku adalah mahasiswa dari jurusan pemasaran digital di Politeknik Negeri Madiun. Aku aktif di beberapa sosial media termasuk Instagram, Twitter, TikTok, dan juga LinkedIn nih Kak. Jadi lumayan banyak ya? Iya. LinkedIn juga itu baru atau udah lama nih? Kalau LinkedIn sih sejak kuliah ya, karena buat membangun personal branding. Bener banget LinkedIn tuh. Kak Tarizia coba mungkin boleh dikenalin profil singkatnya sama aktif di medsos apa aja nih? Oke, Afan, makasih ya. Perkenalkan, nama saya Tarizia Aulia. Saya biasanya dipanggil Cio sama teman-teman saya. Nah, saya ini juga saya tuh satu kelas sama Nadine, jadi sama ya, pemasaran digital. Untuk media sosial tuh, saya cuman aktif di TikTok dan Instagram. Saya tuh orangnya introvert, jadi akun Instagram dan TikTok itu cuman akun anonymous. Jadi terus ngapain aja di TikTok sama Instagram? Biasanya cuman dibuat scroll sih, nggak pernah kayak ngupload gitu, jarang. Jarang ya? Iya. Jadi cuma scroll aja gitu ya? Bener. Oke. Jadi sekarang kalian udah lebih kenal kan profil singkat dari Kak Nadine sama Kak Tarizia. Oke. Untuk pertanyaan pembuka ya, buat intermezzo dulu. Kita langsung aja, menurut kalian berdua, gimana sih kondisi komentar di media sosial saat ini? Jadi apakah masih biasa aja, masih sopan, atau malah justru makin nggak kontrol, makin barbar? Gimana menurut kalian? Udah barbar banget sih. Udah barbar ya? Udah barbar. Sebenarnya komentarnya tuh makin kesini makin lucu dan positif ya. Tapi makin kesini kok makin liar nih komentarnya. Bener, makin Aneh-aneh gitu komentarnya. Ada aja orang-orang makin gak ada privasi loh. Iya. Makin ngawur ya? Ngawur banget itu kalau dibaca satu-satu. Karena ini tadi komentar netizen menurut kalian udah makin ngawur dan makin ngaco, aku pengen denger nih dari Kak Nadine. Kita kan udah sering banget denger istilah netiquette ya. Tapi menurut Kak Nadine nih, kenapa sih netiquette itu penting banget diterapkan? Sama mungkin dijelasin buat teman-teman di rumah yang lagi nonton, mungkin masih belum tahu netiquette itu apa, bisa sekalian dijelasin Kak Nadine? Boleh banget nih Kak. Jadi netiquette itu adalah batasan-batasan kita dalam bersosial media. Contohnya itu kayak aturan tak tertulis lah di sosial media. Contohnya kayak bagaimana cara kita ngetik. Kalau kita ngetik caps lock semua kan orang-orang bakal berpikir kalau kita tuh marah. Nah, itu salah satu contoh netiquette. Selain itu menurut aku ya, netiquette ini penting banget karena kalau nggak ada netiquette, internet itu bakal kacau dan semena-menanya aja sama netizen gitu. Jadi netiquette tuh kayak aturan ya, kayak aturan dalam komen atau kayak batasan gitu ya? Ya, betul banget nih Kak. Oke. Jadi karena menurut Kak Nadine netiquette tuh kayak aturan dalam berkomentar, pernah nggak sih Kak Nadine tuh kayak nemuin atau ngelihat komentar yang bener-bener nggak ada etikanya, dan gimana Kak Nadine tuh ngeresponnya kalau pernah? Kalau aku sendiri sih belum pernah ya alhamdulillahnya. Tapi orang terdekat aku nih, teman terdekat aku sempet ngepost mukanya di media sosial dan ada yang komentar kayak, wah aslinya nggak secantik itu. Nah teman aku nih Kak sampai mental breakdown banget. Dia sampai insecure nggak mau keluar karena dia takut digituin sama orang lain di dunia nyata. Dan ya itu termasuk bully juga sih. Makanya hati-hati ya teman-teman kalau misal mau ngetik tuh dipikir-pikir dulu. Itu kejadiannya baru apa? Udah lama? Kejadiannya sekitar 1 atau 2 bulan lalu sih Kak. Itu teman dekat ya? Teman dekat banget.
kasihan banget sampai dibully kayak gitu. Iya, dia sampai, Terus responmu sebagai teman gimana nih? wah kalau aku sih tentu aja bakal ngasih dukungan ya, bilang gak apa-apa, mungkin itu orangnya gak mikirin juga kamu, gak mikirin banget lah perasaan kamu. Dia kan biasanya orang-orang komen kayak gitu, ya komen aja, Asal mikirin, iya, tanpa mikirin kalau dia digituin itu gimana sih rasanya gitu. Jadi dia kena mentalnya itu. Iya, mental breakdown istilahnya. Terus dia langsung nggak ngapa-ngapain beberapa hari gitu nggak? Iya, dia insecure banget kak, sampai takut keluar rumah karena takut digituin sama orang lain. Itu pasti udah trauma banget gak sih? Ngeri juga ya. Makanya buat kalian ini semua teman-teman di rumah mungkin bisa lebih dijaga jempolnya buat ngetik komentar. Mungkin kalian bisa komen biasa aja, cuman korban kalian itu kalian nggak tahu gimana keadaan korban yang atau orang yang kalian komentarin. Jadi mungkin kalian bisa lebih berhati-hati dalam komentar. Terus terakhir nih, gimana menurut kamu cara kita tetap bisa bebas berpendapat tapi tetap sadar bahwa ada etika yang perlu dijaga? Gimana? Oke, menurut aku ya, bebas berpendapat itu penting banget karena itu salah satu hak asasi manusia. Tapi bebas itu bukan berarti liar ya teman-teman. Beda kan ya teman-teman, bebas sama liar. Bebas dan liar itu. Nah, kita tuh harus pikir juga gimana rasanya kalau digituin sama orang lain. Jadi perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Seperti itu. Kata-kata hari ini. Iya, kata-kata hari ini. Jadi sebelum ngetik itu kita mungkin bisa berhati-hati dengan caranya gimana kalau kita nanti ada di posisi itu. Terus kita kena komentar dari orang lain nge-hate kita. Jadi mungkin kita kan juga nggak bakal seneng ya kak, kita diat orang gitu. Makanya jangan sampai jempol kita tuh bisa bikin orang sakit hati ya. Iya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Nadine tuh tadi beberapa pertanyaan sedikit untuk Kak Nadine. Sekarang aku mau move ke Kak Tariza. Halo Kak Tariza, sekarang kan anak muda itu kan aktif banget nih di media sosial. Tapi kenapa banyak yang gampang ngejudge atau komen negatif ke orang-orang? Kenapa? Kalau menurut pribadi aku sendiri sih ya, karena mereka itu rata-rata ngerasa aman aja gitu loh di balik layar, dan mereka itu nggak ngebayangin gimana ekspresi lawan bicara mereka, kayak gimana komenan mereka mempengaruhi lawan bicara mereka, itu mereka pasti nggak ngebayangin sama sekali. Dan jadi mereka ngerasa bebas buat komen apa aja. Terlebih lagi sekarang kan udah kayak dinormalisasikan gitu loh komen-komen pedas kayak gitu. Jadi mereka kayak udahlah nggak apa-apa, ini dia juga komen kayak gini. Jadi mereka kayak ya udahlah, banyak kok temennya yang komen pedas kayak gini. Jadi berlindung di balik layar ya istilahnya. Jadi kalau semama diketemukan lo kan juga nggak berani ya. Iya, pasti mereka tuh cuman mental sosmed lah hitungannya. Mental sosmed. Bener. Ada juga waktu itu si siapa yang ngajakin ketemuan si apa yang atas, iya dia pernah kan itu dia di head comment apa dia nantangin gitu loh sama sama orang, habis itu dibeliin tiket buat apa boxing. MMA. Iya, itu sebenarnya salah satu bentuk apa ya? Membuat orang lain jerah juga. Ingat Mas Prai. sama aslinya juga kalau ketemu juga nggak bakal kayak di komen itu sebenarnya. Sok keras lah istilahnya ya. Mental Sosmed ya. sosmed. Oke. Karena tadi udah bahas komentar ini, sebagai seseorang yang juga aktif di digital marketing ya, tadi Kak Tariza, pernah nggak sih kamu dapat komentar yang nyakitin atau kurang sopan? Terus gimana caranya buat nanggepin secara profesional atau secara santai lah ya, gitu? Gimana coba? Kalau dari aku sendiri sih ya, aku ini nggak pernah alhamdulillah nggak pernah dapat komenan kayak gitu, karena alhamdulillah teman-teman aku ini semua suportif. Mungkin karena dia pernah. Waduh, kalau aku sih nggak pernah ya. Tapi yang kayak aku ceritain, temen terdekat aku digituin. Wah, yang itu tadi ya, kasihan. Karena dia sendiri nggak pernah ya? Ya, alhamdulillah. Kalau juga Dan semoga nggak bakal pernah. Dan jangan. bintang tamu yang sangat-sangat temennya support banget nih Kak. Aduh, ya itu. Lanjut Kak, cewek. Apalagi itu kalau saya dapat komenan yang kurang menyenangkan atau menyakiti, mungkin
kalau komenan itu belum terlalu parah, mungkin saya akan cuek aja. Tapi kalau komenannya udah nusuk banget di hati, mungkin akan aku hide. Atau kalau dia masih cari gara-gara sama saya atau bikin akun lain, mungkin akan saya laporkan. Enggak beli tiket buat Nggak berani saya ikut MMA. Siapa tahu ya Kak Riza kan taekwondo ya. Saya tuh belajar duel gitu ya. Iya boleh. Sarannya aku terima ini kayaknya. Ini biar jerah juga netizen nih Kak. Udah ikut FWC saya gimana? Waduh. Tapi alhamdulillahnya nggak pernah kena ya kak? Alhamdulillah tidak pernah. Oke. Terus buat Kak Riza sendiri punya nggak sih cara buat ngajak orang di sekitar Kak Riza buat lebih beretika di ruang digital tanpa terkesan menggurui? Punya. Gini, biasanya aku nerapin ke teman-temanku ini pakai cara yang santai tapi tetap bercanda ya teman-teman. Kayak misalnya, coba deh kamu bayangin kalau itu kamu. Coba deh kalau itu postinganmu di komen kayak gitu gimana? Pasti nggak enak kan? Nah, tapi itu tetap pakai bercandaan ya, bukan yang pakai nada kayak ngasih Kurban bercanda tak maksa ya menggurui gitu lah istilahnya tuh Kak. Pasti mereka akan langsung tersinggung kan Kak, apa banget sih ini orang guruin. Oh jadi bad pun nggak kena ke orangnya emang. Malah kita nanti yang kena kan. Oke. Jadi ngobrol sama kalian berdua nih insightful banget. Kan sebelum kita tutup, aku pengen denger nih dari kalian satu kata yang menggambarkan pentingnya etika digital menurut kalian. Jadi satu kata aja yang menggambarkan pentingnya etika digital. Boleh. Kan Adi dulu. Kan aja dulu ya. Oke, menurut aku jejak ya. Jejak ya? Ya, karena jejak digital itu bahaya banget guys. Kita tuh benar-benar bisa melihat jejak digital semua orang dan kapan aja. Bisa aja anak-anak cucu kalian ngelihat apa yang kalian komenin, kan nggak enak. Dan sekarang tuh kerjaan juga bisa ngecek jejak digital kalian, dan makanya hati-hati dalam Berkomentar. bermedia sosial. Ya, atas aku. Kata Riza mungkin apa? Kalau aku sendiri sih pasti aku lebih milih satu katanya itu tanggung jawab. Karena semua tindakan digital tuh pasti ada dampaknya. Kayak contohnya tuh sekarang kan banyak tuh artis-artis yang mulai bawa haters komennya itu ke jalur hukum. Itu kan pasti ngerugiin diri sendiri banget gitu loh. Kan Benar. kasihan keluarga juga, dampaknya jadi besar. Kalau nggak paling nanti klarifikasi. Kayak banyak banget sekarang yang bikin klarifikasi kayak gitu. Klarifikasi. Itu yang kena juga temennya, keluarganya itu bakal kena juga ya. Dan keluarganya sih kalau aku sih. Dampaknya sih ke orang-orang terdekat. Iya sih gitu. Kalau dia sendiri yang kena dampak sih bodo amat ya. Karena yang dampaknya kena ke yang lainnya itu yang bikin masalah ini. Iya, masalah. Oke, itu dia tadi obrolan kita hari ini di Dikmarun Podcast. Semoga bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa dunia digital itu sangat luas banget, tapi jejak digital itu abadi. Jadi gunakan jempolmu untuk membangun, bukan merobohkan. Karena komen boleh, tapi etika jangan tinggal. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Kak Nadine, Kak Riza, terima kasih. Aku Afan pamit dan stay west and stay digital. Bye bye.